Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai analisis biaya dampak pembangunan Perumnas Sadang Serang, Kota Bandung, yang beranggotakan Muhammad Ardin Dionugraha, Muhammad Rijal, dan saya sendiri, Adam Pramudia Jordan. Untuk deskripsi wilayah sendiri adalah badan usaha atau BUMN yang yang berbentuk perusahaan umum di mana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Pembangunan perumahan saat ini merupakan hal yang penting seiring dengan pesatnya perkembangan kota di samping berakibat pada peningkatan aktivitas penduduk, juga pada pertumbuhan penduduk yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Perumnas Sadang Serang merupakan salah satu perumnas yang ada di bagian utara Kota Bandung, tepatnya berada di Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Perumnas ini terdiri dari 360 unit rumah dan memiliki luas sekitar 8,7 hektar serta memiliki batas di sebelah utara dengan Jalan Sadang Serang, di sebelah timur dengan Jalan Sadang Serang, di sebelah selatan dengan Jalan Intan Raya, di sebelah barat dengan Jalan Intan 4. Selanjutnya ada kelengkapan fasilitas dan utilitas lingkungan. Adapun beberapa fasilitas dan utilitas yang akan disediakan dalam pembangunan Perumnas Sadang Serang ini diantaranya fasilitas sosial, fasilitas umum, dan utilitas lingkungan. Dan di sini juga terdapat peta yang berdampak langsung dan yang berdampak tidak langsung. Batas wilayah pengaruh tidak langsung dan tidak langsung. Batas wilayah pengaruh ini dibagi menjadi dua, yaitu wilayah pengaruh langsung dan wilayah tidak langsung. Wilayah pengaruh langsung adalah wilayah yang terdampak oleh kegiatan yang berlangsung. Dan untuk wilayah pengaruh tidak langsung adalah wilayah yang terdampak oleh kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Perumnas Sadang Serang, namun wilayah tersebut berada di posisi sebagai objek kedua dan seterusnya yang terkena dampak. Untuk wilayah tidak langsungnya sendiri meliputi satu Kecamatan Coblong karena adanya pembangunan Perumnas dapat berdampak terhadap kegiatan di sekitarnya. Selanjutnya ada prosedur umum. Adalah prosedur yang digunakan dalam analisis biaya dampak pembangunan, yaitu prosedur umum, di mana Perumnas Sadang Serang memiliki fungsi kegiatan sebagai perumahan dan memiliki status kepemilikan yaitu milik Perumnas yang 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 merupakan badan usaha milik negara. Selanjutnya ada identifikasi wilayah pengaruh langsung. Yang pertama ada masyarakat. Dalam proses pembangunan Perumnas, Sadang Serang harus didahului dengan penyuluhan dan sosialisasi terhadap warga sekitar kawasan. Dan yang kedua ada jaringan jalan. Adanya pembangunan Perumnas Sadang Serang menyebabkan meningkatnya volume kendaraan di wilayah sekitar. Dan yang ketiga ada lingkungan. Adapun pengaruh langsung terhadap kebutuhan air bersih yang meningkat. Selanjutnya ada analisis elemen pembiayaan pembangunan, barang dan jasa umum. Analisis biaya dampak pembangunan akibat pembangunan Perumnas Sadang Serang ini bersifat ex-ante evaluation, yaitu evaluasi yang dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan. Dan berikut merupakan elemen pembiayaan pembangunan barang dan jasa Perumnas Sadang Serang. Selanjutnya ada
identifikasi identifikasi perkiraan perubahan kebutuhan barang dan jasa umum akibat pembangunan. Adapun perkiraan akan perubahan kebutuhan mengenai barang dan jasa umum akibat adanya pembangunan perumahan sedang serang dapat dilihat pada tabel di bawah. Selanjutnya ada penentuan objek terpilih. Penentuan objek terpilih merupakan rangkaian setelah seluruh perubahan kebutuhan barang dan jasa umum yang teridentifikasi. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis perkiraan penerimaan pemerintah daerah. Yang pertama itu ada perkiraan penerimaan pemerintah daerah Kota Bandung akibat dari adanya pembangunan Perumnas Sedang Serang, di mana penerimaan tersebut dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu hanya penerimaan hanya sekali, yang kedua penerimaan yang bersifat berulang. Jumlah penerimaan sekali sebesar 181 miliar 260 juta yang berasal dari izin mendirikan bangunan dan hasil penjualan rumah. Sementara jumlah penerimaan berulang sebesar 9 miliar 290 juta yang berasal dari PBB, PJU, retribusi air, retribusi sarana rekreasi dan olahraga, dan retribusi persampahan. Selanjutnya itu ada perkiraan pengeluaran pemerintah daerah Kota Bandung untuk membangun perumahan sedang-sedang terbagi menjadi dua jenis juga, yaitu yang pertama pengeluaran sekali dan pengeluaran berulang. Pengeluaran sekali atau modal untuk membangun perumahan sedang-sedang ditaksir sekitar 150 miliar 468 juta, yaitu untuk biaya pemasangan jaringan listrik dan biaya investasi. Sementara untuk pengeluaran berulang berjumlah 3 miliar 630 juta 320 ribu yang berasal dari biaya pemeliharaan jaringan jalan, pemeliharaan PJU, pemeliharaan pasrum, pemeliharaan saluran drainase, pemeliharaan air bersih, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis selisih pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan cost benefit analysis yang telah dilakukan, total keuntungan yang diperoleh pemerintah daerah dalam 15 tahun masa operasi apabila menggunakan suku bunga sebesar 15% adalah 117 miliar 373 juta 756.400. Sementara apabila menggunakan suku bunga sebesar 20% adalah 133 miliar 854 juta 720.995. Ini berarti pembangunan perumahan sedang serang tidak akan membebani keuangan dan akan berkontribusi positif bagi pemerintah daerah Kota Bandung. Untuk perkiraan besar biaya pendampak pembangunan, dari perumahan sedang serang akan menghasilkan keluarnya angka dalam bentuk jumlah biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya berulang maupun biaya satu kali untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut. Selanjutnya ada strategi pengelolaan biaya akibat pembiayaan, yang dimana strategi pengelolaan biaya ini sangat diperlukan untuk pembangunan perumahan atau perumahan sedang serang ini dengan melakukan manajemen keuangan, akuntabilitas dalam keuangan, dan keefisien mengatur biaya pengeluaran akibat pembangunan. Untuk metode ABDP dari perumahan sedang serang ini sendiri menggunakan metode servis standar, di mana metode ini digunakan untuk memprediksi pengeluaran pemerintah daerah yang diakibatkan oleh adanya pembangunan baru, salah satunya pembangunan perumahan, di mana dalam kegiatan pembangunan perumahan sedang-serang telah menimbulkan pertambahan penduduk sehingga kebutuhan sarana dan prasarana akan semakin meningkat. Berikut tabel meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah berdasarkan standar yang ada. Untuk listrik sendiri berdasarkan standar yaitu 260 watt per orang. Terus setelah dilakukan perhitungan, maka kebutuhan penambahannya yaitu 468.000 watt per orang. Selanjutnya ada PJU dengan standarnya itu 130 watt per orang, dan kebutuhan penambahan untuk pembangunan perumahan sedang serang yaitu 234.000 watt per orang. Sehingga untuk listrik dan PJU ini sendiri perlu adanya biaya penambahan daya disertai dengan gardu yang listrik beserta kabel untuk pemasangan jaringan listrik
di Perumnas Sadang-Serang tersebut. Terus ada kebutuhan sarana dan prasarana yang meningkat itu ada air bersih, di mana menurut standar itu kebutuhan air bersih untuk orang yaitu 150 liter orang per hari. Setelah dilakukan perhitungan, maka kebutuhan penambahan yang dibutuhkan dalam perumahan sedang-serang ini yaitu 270.000 liter orang per hari. Sehingga perlu adanya penyediaan air bersih melalui jaringan pipaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eksternalitas. Yang pertama yaitu berkurangnya lingkungan permukiman kumuh dikarenakan masyarakat dapat pindah ke Perumnas Sadang-Serang. Lalu poin yang kedua, kemacetan yang tingginya intensitas kegiatan yang berlangsung dan banyaknya penghuni perumahan yang membawa kendaraan menyebabkan peningkatan volume kendaraan sehingga timbul kemacetan. Lalu yang ketiga, terkurasnya air tanah di bawah permukaan. Hal ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan air dari para penghuni perumahan tersebut. Lalu yang keempat, meningkatnya pencemaran udara yang diakibatkan oleh peningkatan pergerakan lalu lintas di sekitar Perumnas Sadang-Serang. Lalu di sini ada perhitungan tentang CBA. Analisis manfaat biaya biasanya dilakukan dengan melihat rasio antara manfaat dari suatu proyek pada masyarakat umum terhadap ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh pemerintah. Manfaat biaya ini adalah yang sangat umum digunakan untuk mengevaluasi proyek. Analisa ini adalah cara praktis untuk menaksir kemanfaatan proyek, yang dimana untuk hal ini diperlukan tinjauan yang panjang dan luas. Ada beberapa poin-poin yang dikerjakan dari perhitungan CBA. Yang pertama yaitu komponen cost. Ya, artinya komponen cost atau pembiayaan diambil dari biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya eksternalitas. Lalu yang kedua, komponen benefit, yaitu komponen benefit didapatkan dari hasil perhitungan atau pendapatan pembangunan Perumnas Sadang-Serang. Asumsi nilai suku bunga ini adalah ada 15% dan 20% untuk 15 tahun mendatang. Untuk lebih jelasnya terkait perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel yang berikutnya nanti akan dijelaskan. Lalu yang ketiga ada net present value, merupakan nilai tunai bersih atau selisih keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Di sini ada rumus-rumus yang digunakan untuk perhitungan. Ke tabel. Ini yaitu untuk tabel yang menggunakan asumsi suku bunga 15%. Lalu yang tabel berikutnya itu asumsi suku bunga 20%, yang dimana dari hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai BCR kotor untuk suku bunga 15% sebesar 1,56 dan BCR kotor untuk suku bunga 20% sebesar 1,34, yang artinya pembangunan Perumnas Sadang-Serang layak dan siap untuk dilaksanakan dengan asumsi suku bunga antara 15-20%. Lalu untuk IRR-nya sendiri didapatkan nilai IRR sebesar 0,344, yang artinya nilai IRR tersebut lebih dari 0, maka tingkat keuntungan melebihi margin proyek jika I berada pada suku bunga 15-20%. Lalu ada rekomendasi. Surplus yang didapatkan dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pembangunan tersebut dengan menata lingkungan di sekitar Perumnas Sadang-Serang untuk mengurangi dampak eksternalitas yang terjadi. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi dari dampak eksternalitas antara lain sebagai berikut. Ada 2 poin yang dapat dijelaskan dalam PPT ini. Yang pertama yaitu penataan ruang terbuka hijau di sepanjang area jalan yang terkena dampak dari pembangunan itu sendiri. Lalu yang kedua, penambahan sarana pendukung untuk sistem keamanan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.